Oke, shalom teman-teman semua. Salam Kak Dita. Halo Shalom, shalom, teman-teman. Kanita, shalom. Salam Kak Dita. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali lagi berkumpul bersama bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan sama-sama nanti kita akan belajar untuk firman Tuhan. Meskipun hanya melalui via Zoom online, tapi saya percaya ketika kita bersungguh-sungguh untuk datang bersama-sama bersekutu mencari kehadirat Tuhan gitu ya, Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita gitu ya. Dan hari ini uh, untuk worship akan dipimpin oleh Kak Hangga dan nanti sharing firman Tuhan oleh Kak Abed. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Kak Hangga. Silakan Kak Hangga. Oke, puji nama Tuhan. Shalom untuk kita semua. Mari pada saat malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran kita semua datang dalam hadirat Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini ya Tuhan, di mana saat ini kami akan melakukan ibadah di komunitas kami di tanah liat ini ya Bapak. Sebelum kami lebih dalam lagi dalam pujian penyembahan kami dan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya Engkau terlebih dahulu mentahirkan suci kuduskan kami, melayakkan kami dan masuk dalam hadirat-Mu saat malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap menyembah-Mu malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian, katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita angkat pujian ini dari awal, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Bersama-sama katakan, ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita angkat pujian ini dari awal dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku
persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Bersama-sama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan bersama-sama lebih dalam lagi. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Dengan lembut katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Sebab Dia baik, sebab Dia hebat, sebab Dia layak terima sembah. Mari sembah Dia, mari puji Dia, agungkan nama Tuhan. Mari ucapkan syukur, mari naikkan pujian bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita agungkan nama Tuhan, kita sembah Dia malam hari ini. Rasakan hadirat Tuhan di dalam hadirat kudusnya saat malam hari ini. Mari kita sembah. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa,
buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau tak pernah mengecewakan kami. Kau betapa baik, Kau betapa hebat bagi kami. Oh, haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Bersama-sama katakan lebih dalam lagi. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bersama-sama lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di mana kami saat ini telah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Abed, Om Abed ya Tuhan. Kiranya Kau urapi Om Abed ya Tuhan, lebih dahsyat lagi Kau pakai ya Tuhan menyampaikan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Biarlah malam hari ini kami bisa mendapatkan rema, mendapatkan sesuatu dari Tuhan, pesan dari Tuhan melalui Om Abed. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mulai sharing dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus katakan sama-sama haleluya. Amin. Serahkan kepada Om Abed. Puji nama Tuhan, thank you. Ya. Oke, silakan Kak Abed. Hari ini sharing firman Tuhan akan bagaimana kita bertumbuh dan berbuah, akan dengarkan sama-sama dan kita akan sama-sama belajar sama Kak Abed malam hari ini. Silakan kepada Kak Abed. Oke, terima kasih Kak Nita, terima kasih Kak Hangga. Mari bersama kita tunduk kepala sebentar. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, kembali kami Engkau persatukan di dalam wadah komunitas ini Tuhan. Segenap hati kami naikkan pujian dan menyembah-Mu, dan sebentar Tuhan kami juga hendak belajar tentang kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu mohon ampun Tuhan yang tidak cakap berbicara ini, hamba-Mu rindukan segala perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu saja. Dan buatlah kami mengerti tentang apa yang hendak Engkau sampaikan pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami siap memulai. Haleluya, amin. Oke, puji nama Tuhan. Salam semuanya. Shalom. Oke. Keluarga besar komunitas Tanah Liat, baik yang hadir pada malam hari ini maupun yang menyaksikan tayangan ulang melalui YouTube,
saya ucapkan terima kasih atas kesetiaannya dalam upaya menjaga kehidupan rohani komunitas Tanah Liat. Sehingga komunitas ini boleh selalu menjadi persembahan harum yang buat Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, sejauh ini kita semuanya kompak, yaitu dalam menjadi anggota komunitas Tanah Liat, kita tidak hanya sekedar menjadi anggota yang pasif, tapi kita juga mau menjadi anggota yang aktif. Karena di sini kita semuanya memiliki peran yang sama, yaitu sama-sama memegang kendali, memegang kemudi untuk memajukan kualitas kerohanian komunitas ini. Pentingnya apa sih kita berkomunitas? Yaitu untuk menjawab kebutuhan kaula muda di zaman ini. Tentu kita tahu sudah banyak sekali kabar pemberitaan tentang anak-anak muda yang mengalami stres, tekanan, kehilangan kepercayaan diri, intimidasi, kepahitan, dan lain sebagainya. Disinilah kita hadir untuk saling menguatkan, saling menggandeng tangan, dan menunjukkan bahwa itu loh, Tuhan Yesus tuh sayang sama kita. Dan biarlah melalui komunitas ini dapat menjadi penghiburan di saat kita menjalani masa-masa yang sulit, menjadi media kita bisa saling curhat, kita bisa berbagi kisah, dan yang paling luar biasa adalah disinilah kita bisa temukan banyak keluarga baru. Dan ini bersifat unlimited. Dan semua kegerakan kita adalah berdasarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita nggak boleh jauh-jauh dari pengajaran firman Tuhan, karena hanya melalui firman Tuhanlah kita dapati petunjuk yang ajaib yang akan menggiring kita untuk temukan banyak terobosan. Dan sesuai dengan tema yang akan kita pelajari pada malam hari ini, dan tema kita berkata bertumbuh dan berbuah, di mana konteks kita berbicara tentang progres implementasi tentang pengajaran firman Tuhan yang selama ini telah kita terima. Dan kita akan mengenali beberapa hambatan-hambatan yang sering terjadi, yang sering membuat firman itu hanya lewat-lewat begitu saja. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius 13. Matius 13 ayat yang ke-3 sampai yang ke-9. Menyingkat waktu saya akan bacakan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Perumpamaan ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Perumpamaan ini menceritakan tentang sebuah peran seorang penabur benih dan objek daripada media yang ditanami. Perumpamaan ini telah dikisahkan bahwa benih terjatuh di 4 permukaan tanah yang berbeda-beda. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di semak yang berduri, dan ada pula jatuh yang di tanah yang baik. Nah, dari keempat peristiwa ini menunjukkan sebuah progres pertumbuhan benih secara berbeda-beda. Benih yang jatuh di pinggir jalan mengalami kondisi terinjak-injak oleh orang dan kemudian habis dimakan oleh burung. Kemudian benih yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Kemudian ia mengalami pertumbuhan dengan cepat, namun ia akan segera layu dan kering karena tidak mampu untuk berakar. Kemudian benih yang jatuh di semak duri, ia mengalami kondisi kematian karena ia tidak mampu menahan himpitan dari semak duri. Kemudian yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang baik, ia mengalami pertumbuhan dengan baik dan dapat menghasilkan buah karena tanah yang baik dapat memberikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh benih.
Nah, dari perumpamaan ini dapat kita artikan bahwa perumpamaan benih merupakan gambaran akan firman Tuhan. Kemudian permukaan tanah merupakan gambaran dari hati kita atau pribadi kita. Ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, merupakan gambaran akan firman Tuhan yang telah kita dengar, namun hanya berhenti sampai di telinga kita saja. Kemudian datanglah iblis dan merampas firman tersebut, sehingga kita gagal paham. Dan akibatnya adalah kita kehilangan hikmat. Kemudian untuk benih yang kedua, yang jatuh di tanah yang berbatu, merupakan gambaran akan firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita terima. Namun, firman tersebut tidak bertahan lama. Mungkin karena pencobaan atau beratnya permasalahan kehidupan. Sehingga ia letakkan firman tersebut dan ia berusaha mencari sumber-sumber pertolongan yang lain, yang pada kenyataannya adalah sebuah usaha yang sia-sia. Kemudian untuk benih yang jatuh di semak duri, merupakan gambaran akan firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita terima, namun ia masih terbuai dengan hal-hal duniawi, baik kekhawatiran akan dunia ini, hawa nafsu, keserakahan, dan kenikmatan yang menurut terjemahan dunia atau dunia ini terjemahkan. Sehingga keberadaan firman tersebut perlahan akan menghilang dan digantikan oleh hal-hal duniawi. Kemudian untuk benih yang jatuh di tanah yang baik, merupakan gambaran akan firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita terima, dan firman tersebut berhasil bertumbuh dan bahkan menghasilkan buah. Karena objek tanah yang baik sanggup memberi diri untuk kehidupan rohaninya. Sehingga setiap firman yang kita terima dapat tersimpan dan berdampak bagi kedewasaan rohani kita masing-masing, maupun berdampak bagi pribadi orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, dari perumpamaan tersebut tadi, pelajaran apa sih yang dapat kita ambil? Secara tekstual atau pembacaan Alkitab yang mungkin rutin kita lakukan, ataupun melalui pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh setiap gembala-gembala yang di gereja masing-masing, tentu kita sudah tidak asing lagi ketika kita mendengar khotbah, dan bahkan sudah menjadi sebuah kebiasaan kita seiring usia kita yang bertambah sampai saat ini. Mungkin kita berkata, saya sudah menjadi orang Kristen selama belasan tahun. Dan ada pula yang menjadi orang Kristen sudah selama puluhan tahun. Dan bahkan sejak lahir pun kita sudah menjadi orang Kristen. Tapi pertanyaannya, apakah dengan lamanya kita menjadi orang Kristen, itu dapat menjadi alat ukur kita dalam menentukan kedewasaan rohani? Atau dapat menjadi alat ukur untuk menentukan kualitas keimanan seseorang? Belum tentu. Karena fakta menjawab, dan ini bukan menghakimi, ada yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, namun gaya hidupnya belum menunjukkan pertobatan. Dan ada pula yang belum lama menjadi orang Kristen, tapi ia siap memberi diri untuk dibentuk sama Tuhan. Dan dia berusaha komitmen berjalan atas tuntunan Roh Kudus. Iman itu nggak hanya cukup sebatas pengakuan di mulut saja, namun iman juga perlu diwujudkan melalui tindakan yang akan menjadi sebuah kebiasaan kita. Dan itu semuanya kita lakukan dengan kesadaran, karena kita rindu hidup kita ini layak di hadapan Tuhan. Penilaian Tuhanlah yang utama, dan bukan untuk mencari tepuk tangan manusia, karena ada juga iman yang berpura-pura. Mau sampai kapan pakai topeng? Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena sesungguhnya antara iman dan perbuatan merupakan satu kesatuan yang hendaknya berjalan seiringan. Apa yang kita dengar dan kita pelajari, hendaknya kita respon dengan perbuatan, supaya firman itu hidup. Nah, lantas sekarang apa sih yang kita butuhkan agar setiap firman yang kita dengar dapat bertumbuh dan berbuah? Saya mencatat ada 4 hal di sini, dan bahkan ada lebih banyak hal lagi, nanti teman-teman boleh tambahkan sendiri di sesi ngobrol santai. Hal yang pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua, telinga seorang murid. Yang ketiga, hati yang lembut. Dan yang keempat, pribadi bagai tanah liat. Kita akan ulas satu persatu.
Kenapa kita perlu memasukkan unsur kerendahan hati saat kita mendengar firman Tuhan? Karena semewah apapun jubah yang kita kenakan, itu nggak ada nilainya di hadapan Tuhan. Dan hendaknya kita perlu melepaskan segala jubah yang kita kenakan. Tujuannya apa sih? Agar kita dapat fokus melihat bobot sebuah firman. Dan bukan melihat bobot dari pembicaranya. Jika mungkin kita masih memiliki penilaian terhadap seorang pembicara, dan kita tetapkan standar-standar khusus kepada pembicara yang akan khotbah di depan kita. Misalkan, bahwa siapapun yang akan berkhotbah di depan saya, haruslah dia yang bertitel A, B, C, D, E, F, G, misalnya. Bahwa siapapun yang akan berkhotbah di depan saya, haruslah dia yang memiliki gelar seimbang dengan saya. Misalnya, loh, itu kan pembicaranya dia masih muda, dia belum cukup banyak pengalaman, dan dia itu kan anaknya orang miskin. Dia nggak pantas buat saya dengarkan. Misalkan ini. Teman-teman, jika pola ibadah kita masih dipimpin dengan standar-standar semacam itu, ketika kita datang untuk beribadah, bukan lagi Alkitab yang kita bawa, tapi palu. Karena kita merasa bahwa diri kita adalah seorang hakim yang siap mengukur standar kapasitas para pelayan Tuhan. Kita melupakan satu hal yang sangat penting, bahwa Tuhan sangat membenci kesombongan rohani. Kemudian yang kedua adalah telinga seorang murid, yang artinya adalah kita siap menempatkan diri ini sebagai seorang murid, dan kita percaya bahwa Tuhan menyertakan otoritas bagi setiap hamba-hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat kita duduk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita yakin dan percaya ada Roh Kudus yang ada di samping kita, yang membantu kita untuk mengerti tentang apa sih yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita. Telinga seorang murid merupakan disiplin ilmu tentang kesiapan kita untuk diajar dan kemauan kita untuk belajar. Bukan karena keterpaksaan, karena firman Tuhan adalah kebutuhan kita. Amin. Kemudian yang ketiga, hati yang lembut. Kenapa kita perlu melembutkan hati saat kita berhadapan dengan firman Tuhan? Karena target kita terhadap firman Tuhan tidak hanya untuk mendengar, tapi juga untuk menerima. Dan firman Tuhan akan berlaku lembut untuk hati yang lembut, dan firman akan berlaku keras untuk hati yang keras. Jika kita siap untuk diperbaharui, jangan ada lagi kata tersinggung. Firman memang berisi nasihat, dan setiap nasihat memiliki tujuan untuk mendewasakan kita. Setiap nasihat yang mungkin mengena di kita, tujuannya untuk memerdekakan kita sebenarnya. Merdeka dari kesengsaraan, merdeka dari jerat tipu daya iblis, dan merdeka dari maut tentunya. Kemudian yang terakhir, pribadi bagai tanah liat. Sejak semula Allah menciptakan kita, cetak biru kita sudah Allah pegang. Ia tahu bagaimana masa depan kita, dan hanya Dia yang tahu apa yang terbaik untuk kita dan mana yang nggak baik buat kita. Dia tahu semuanya karena Dia yang menciptakan kita. Kita memang diberi kehendak bebas tapi bertanggung jawab. Semua dampak dan akibat akan berbanding lurus dengan kualitas ketaatan kita. Sama seperti halnya tanah liat. Sepenuh hati kita mempercayakan bentuk kita kepada Sang Penjunan. Jika kita bersedia dibentuk sama Tuhan, maka disiplin firman Tuhanlah yang menjadi pedoman kita. Setiap firman yang kita dengar, kita akan berikan ruang yang terbaik buat diri kita. Kita akan tempatkan di ruangan yang terbaik di dalam diri kita. Dan akan kita jadikan itu sebagai komitmen sebuah disiplin. Maka setiap firman yang kita dengar, kita terima, dan kita pelajari tidak akan hilang begitu saja. Sehingga ia dapat bertumbuh dan menghasilkan buah sebagaimana ia tumbuh di tanah yang baik. Nah, teman-teman, kesimpulan daripada tema kita yang singkat ini adalah kita bersyukur menjadi generasi-generasi anak-anak Tuhan yang selalu mendapat kesempatan untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, baik melalui pengajaran di gereja masing-masing, melalui bimbingan orang tua, maupun saat kita belajar secara pribadi.
Kita semua yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh haus akan kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengerti dan berhikmat. Karena firman Tuhan menjawab segala kebutuhan kita. Amin. Itu saja firman yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan kita akan tutup dalam doa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Hamba memohon ampun Tuhan yang tidak jaga berbicara ini. Biarlah tema kami pada malam hari ini dapat menjadi gerbang di mana kami akan berpikir dan kami akan masing-masing mengemukakan pendapat kami Tuhan. Setiap hikmat yang telah kami terima agar kami dapat menyuarakannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah bersuara pada malam hari ini memberkati setiap kami, telinga-telinga kami, agar kami menjadi bertumbuh dan berbuah di dalam firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Kak Nita, monggo. Thank you, Kak Bet. Thank you, Kak Bet. Puji nama Tuhan, kita udah sama-sama belajar malam hari ini tentang bagaimana kita menyikapi firman yang kita terima dalam kehidupan kita, gitu ya. Nggak selalu ya firman itu bisa kita responi dengan baik. Terkadang kita malah terpengaruh dengan kondisi kehidupan kita. Benar nggak sih? Kondisi hati kita, gitu ya. Tadi udah dijabarkan sama Kak Abed, ada 4 unsur ya yang kita perlukan ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, gitu ya. Saya paling tertarik di poin yang ketiga, yaitu hati yang lembut, gitu ya. Ketika kita mau belajar untuk menerima firman, gitu ya. Ketika dengan hati yang lembut, gitu ya, firman itu akan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita, gitu ya. Akan benar-benar bakal kayak meresap di segala sisi dalam kehidupan kita, gitu ya. Tapi berbanding terbalik ketika kita mengeraskan hati, gitu ya. Ketika kita nggak mau terima teguran dari firman, ketika kita nggak mau menerima apapun perkataan firman, gitu. Karena saya teringat dalam satu ayat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, akan firman, karena mereka akan dipuaskan. Ya, ketika kita mau memberikan hati kita dengan lembut ya untuk menerima firman itu, kita akan dipuaskan. Gitu ya. Jadi saya juga ingin dengar sharing dari teman-teman yang lain yang mungkin bisa sama-sama berbagi malam hari ini mengenai topik malam hari ini, bahkan di luar topik pun nggak masalah ya Kak Bet ya. Jadi kita akan tampung semua cerita teman-teman atau mungkin ada kesaksian yang teman-teman mau bagikan malam hari ini. Boleh banget gitu ya. Jadi saya persilakan mungkin ada yang mau sharing atau bercerita sebelum saya tunjuk ya. Biasanya kalau ditunjuk baru mau nih gitu. Tapi sebelum saya tunjuk, saya kasih kesempatan dulu nih yang mau memberi diri duluan deh untuk mau sharing atau mau ada hal-hal yang mau ditanyakan mengenai sharing malam hari ini juga nggak. Kita mau sama-sama belajar malam hari ini. Mungkin ada teman-teman yang lain. Mari teman-teman semuanya kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Bapa yang di surga, selamat malam malaikat-malaikat Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman-Mu melalui Kak Abed. Terima kasih sekali lagi kami diingatkan mengenai benih-benih ya Tuhan. Terus terima kasih banyak juga ya Tuhan untuk setiap sharing, untuk setiap input ya Tuhan, mengingatkan kami bahwa itulah kami ya Tuhan dengan ketidaksempurnaan kami, tetapi di sisi lain hati kecil kami juga ya Tuhan sebenarnya pengen berubah. Kiranya Tuhan Yesus membantu supaya kami dapat lebih ya Tuhan menjaga benih-benih kami untuk jatuh di tempat yang tepat supaya hari-hari kami tidak habis dengan hal duniawi ya Bapak, tapi punya experience juga di dalam Tuhan. Tuhan memohon ampun untuk setiap dosa kami sebelumnya ya Tuhan, baik yang dilakukan sengaja maupun tidak. Kami mau membersihkan, make it clear di hadapan Tuhan supaya setiap doa yang kami panjatkan Tuhan jawab dan juga Tuhan dengarkan sekiranya ya Tuhan. Tuhan berdoa untuk Kak Abed yang telah memberitakan firman. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap pergumulan hidup Kak Abed ya Tuhan, apapun yang sedang dia gumulkan, baik yang bisa dia ceritakan sampai yang tidak bisa, Bapak secara privasi, Tuhan Yesus yang melihat, Tuhan Yesus yang mengenal Kak Abed supaya diberkati semakin melimpah, sama seperti Tuhan telah memakai Kak Abed untuk memberkati kami melalui firman Engkau. Begitu juga ya Tuhan untuk
Kak Rizky ya Tuhan, meskipun Kak Rizky tidak bersama kami, tapi Engkau tahu ya Bapa, bahwa bukan hal yang mudah untuk kehilangan orang yang disayang ya Tuhan, apalagi orang tua ya Tuhan. Tuhan tolong beri penghiburan bagi Kak Rizky maupun keluarga ya Tuhan, supaya tetap survive di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sebab kalau mereka mencari hal duniawi atau apapun itu di luar Tuhan, mereka akan jatuh ya Tuhan. Biarlah Kak Rizky tetap beriman di dalam Tuhan di masa remajanya, supaya Kak Rizky tetap gila-gilaan akan Tuhan, supaya Kak Rizky tetap kejar-kejaran akan Engkau ya Bapak. Tidak berhenti ya Bapak sampai di situ. Keluarganya juga semakin ada penghiburan dan juga ya Tuhanku ada sukacita di dalam Tuhan yang Tuhan gantikan. Berdoa juga ya Tuhan untuk Kak Markus, untuk ayahnya ya Tuhan. Tuhan biarlah ketika eh, setelah dari klinik ya Tuhan, biarlah setelah penyembuhan yang turun demam dari ayah Kak Markus ya Tuhan, itu sudah finish ya Tuhan, sudah berhenti ya Bapak, tidak ada demam lagi, tidak ada apapun ya Tuhan yang membuat terganggu ayah Kak Markus. Kami tolak, kami sepakat ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayah Kak Markus milik Engkau ya Tuhan, sehingga setiap kesembuhan jenis apapun, gak ada yang mustahil bagi Tuhan, mujizat masih bisa terjadi ya Tuhan. Kalau zaman dulu bisa besar-besaran, bisa banyak-banyakan, bisa ekstrim ya Bapak, gila-gilaan bersama Engkau ya Tuhan, diberikan mujizat dengan cuma-cuma, pasti ayah Kak Markus juga bisa menerimanya ya Tuhan. Ada kesembuhan ilahi yang diterima ayah Kak Markus, sehingga ya Tuhan, aktivitas ayah Kak Markus juga lebih leluasa ya Bapak, lebih fresh lagi ya Bapak di esok pagi. Ayah Kak Markus benar-benar telah sembuh total. Kami ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga ya Tuhan dengan Kak Julius ya Tuhan yang lagi berjuang untuk pemulihan kesehatan dan keuangan Kak Julius. Tuhan tolong akar dari semua ini ya Bapak, terkadang tanpa kami sadar adalah pikiran kami sendiri ya Tuhan. Pikiran jahat dari iblis yang membuat kami bertanya-tanya tentang Tuhan, yang membuat kami seperti ya Tuhan tidak seutuhnya yakin akan Engkau, kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan beri kedamaian bagi Kak Julius. Pasti Tuhan ya Bapak, aku percaya dengan setiap apapun yang Tuhan persiapkan Kak Julius, Tuhan sedang benar-benar membuat Kak Julius siap menerimanya ya Tuhan. Khususnya kesehatan ya Tuhan, Tuhan tolong beri Kak Julius kesehatan yang maksimal, karena ketika Kak Julius sehat, mencari uang atau apapun itu bisa dilakukan dengan semangat ya Tuhan, dengan fit ya Tuhanku, dengan lebih leluasa ya Tuhan. Biarlah di dalam setiap pekerjaan Kak Julius semakin berkati, apapun yang dilakukannya diberkati, tangan-tangannya ya Tuhan, Tuhan berkati. Setiap apapun yang Kak Julius persembahkan untuk Tuhan, untuk sertakan bagi kemuliaan namamu, pasti akan Tuhan Yesus memberkati. Serta ya Tuhan, berdoa juga untuk Kak Asda ya Tuhan, agar ya Bapak pekerjaan Kak Asda berjalan dengan lancar dan ada rencana untuk buka usaha ke depannya. Kiranya ya Tuhan, setiap apapun yang Kak Asda gumulkan di dalam dunia pekerjaan itu lumayan sulit ya Bapak. Bukan hal yang mudah ya Tuhan. Di mana ada bentrok sana sini, tetapi Tuhan tolong kuatkan Kak Asda sampai benar-benar ya Tuhanku, Kak Asda terbiasa dengan dunia kerja dan Kak Asda berkemenangan di dunia kerjanya ya Tuhan. Benar-benar ya Bapak, agar impiannya pun di dalam membuka usaha terwujud ya Tuhan, di dalam setiap eh, tabungan Kak Asda atau apapun ya Tuhan yang telah dia rencanakan ya Bapak, Tuhan sertai agar bisa memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga ya Tuhan untuk memberikan dobrakan tersendiri buat keluarga Kak Asda atau Kak Asda sendiri ya Tuhan. Maupun ya Tuhan buka usaha pribadi Kak Julius, entah apapun itu Tuhan yang mengetahui secara detail, Tuhan tolong memberkati, membantu ya Tuhan, karena ketika kami melibatkan Tuhan, gak ada yang gak mungkin ya Tuhan untuk bisa terjadi di dalam Tuhan. Bukan hal yang mudah ya Tuhan untuk hamba sendiri, maupun pernah ya Bapak mengalami asam lambung, dan Kak Nita mengalaminya ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami sepakat ya Tuhan, tolong memberkati Kak Nita agar disembuhkan setiap asam-asam yang berlebihan ya Tuhanku, kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak berkuasa atas Kak Nita. Tuhan yang menciptakan Kak Nita, Tuhan yang tahu sel-sel perut Kak Nita maupun semuanya ya Tuhan. Tuhan ciptakan begitu dengan amat sangat baik ya Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau untuk segera ya Tuhan menyembuhkan Kak Nita ya Tuhan, supaya ketika dia tidur, agar dia tidur lebih nyenyak, leluasa ya Tuhan, tidak terganggu ya Bapak, tidak merasa nyut-nyutan. Kasihanilah Kanita ya Tuhan. Lihatlah sama pelayanan ya Tuhan. Dia menahan itu nyerinya ya Bapak. Tuhan tolong
memberkati Kanita, melindungi Kanita, dan juga Tuhan tolong ya Bapak, Kak Nita supaya lebih kuat di dalam Tuhan sehingga tidak terkalahkan oleh asam lambung atau apapun itu ya Bapak. Karena ya Tuhan dibutuhkan pikiran yang tenang, yang damai dari Engkau ya Bapak buat mengontrol asam lambung itu juga. Serta ya Tuhan berkati untuk Kak Happy, Kak Cindy ya Tuhan, apapun pergumulan hidup mereka ya Bapak, Tuhan tolong memberkati, khususnya ya Bapak di dalam pekerjaan kesehatan mereka ya Tuhan, pelayanan mereka di dalam Tuhan, karena apapun, sampai sekarang ini ya Tuhan mereka masih benar-benar mencari Engkau ya Bapak. Tuhan tolong lihat, Tuhan tolong perhatikan ya Bapak setiap langkah hidup mereka, supaya semakin berkemenangan di dalam Tuhan dan semakin kuat di dalam Tuhan. Mulialah dan terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sebab hanya namamu yang layak dipuji dan disembah. Kami tutup doa ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.